anak disabilitas oleh dokter. Anak dan orang tua anggota PKDM dengan berbagai disabilitas menunggu untuk pemeriksaan dokter. Pemeriksaan gangguan fungsi dan kemampuan anak oleh dokter SPKFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu kembali dalam serial webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan
Idari Sejahtera Mandiri, merupakan yayasan yang didirikan oleh para dokter rehabilitasi medik senior. Di sore hari ini kita akan berdiskusi bersama mengenai beser dan ngompol pada lansia. Diskusi akan saya pandu dengan Dr. Rita Kumalasari SPKFR. Nah, di sore hari ini telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa di sore hari ini dengan Dr. Ira Mistifani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Selamat sore, Dr. Ira. Selamat sore, Dr. Ira. Sebelum kita memulai diskusi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Ira. Dr. Ira Mistifani bertugas di Departemen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta. Beliau aktif di organisasi mulai dari IGI, kemudian Perdosri, Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, dan juga Perkumpulan Kontinensia Indonesia atau Perkina. Baiklah, kita mulai diskusi di sore hari ini. Waktu saya berikan kepada Dr. Ira untuk memulainya. Silahkan, Dok. Terima kasih, Dr. Rita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kita sehat semua, baik para audiens dan semua yang ada di sini. Ya, kalau kita mendengar yang namanya beser dan ngompol itu pada lansia itu banyak ya, Dokter Rita ya? Banyak, Dok. Mungkin tidak hanya orang tua kita, pasien kita, juga di sekeliling kita. Tapi kadang-kadang malu menyatakan dia beser dan ngompol. Ya. Tetapi kita tidak usah malu kalau kita ada beser dan ngompol. Kita belajar sedikit bahwa peranan rehabilitasi medik dalam menata laksana beser dan ngompol terutama pada lansia. Oh gitu ya. Iya. Jadi kasus di lansia ini cukup banyak kalau kita lihat tidak hanya karena faktor usia, tetapi kalau usia tua itu sebenarnya sesuatu hal yang normal loh. Sering ya? Iya. Ya, Dok ya. Jadi kita jangan usia tua itu menjadi suatu hambatan kita untuk beraktivitas. Itulah rehat ya, Dokter Rita ya. Betul. Jadi tetap bisa menjadi usia tua yang smart. Oh iya. Sekarang usia smart. Ya? Smart, Dok ya. Oke. Tidak hanya televisi ternyata. Tidak hanya televisi. Jadi kalau dilihat, siapa sih yang dikatakan lansia itu adalah seseorang yang usianya di atas 60 tahun ke atas. Jadi mereka yang usianya semua sudah di atas 60 tahun ke atas dikatakan lansia. Di bidang kedokteran ada ilmu yang mempelajari khususnya adalah bidang geriatri. Belajar mengenai usia yang 60 tahun ke atas, tetapi juga belajar mengenai adanya diagnosis atau pengobatan dan melakukan berbagai pengobatan kondisi dan gangguan. Jadi kalau pada lanjut usia itu hampir di semua tubuhnya terjadi proses penuaan. Kita tidak bisa mengelak. Proses penuaan itu akan terjadi di seluruh tubuh kita, termasuk di daerah kandung kemih kita, ginjal kita, saluran-saluran yang dipakai untuk memproduksi urin. Itu juga akan terjadi ya, Dokter Rita ya. Iya, Dok. Jadi kita harus lihat nih, lansia itu dikatakan tadi 60 tahun. Nah, kalau dilihat di data survei Sosial Ekonomi Nasional 2019, penduduk lansia di Indonesia itu hampir 9,6%. Cukup besar ya, Dok, ya, berarti ya. Ya. Mungkin orang tua kita juga ya. Iya, betul, Dokter. Ya, 25,66. Atau guru-guru kita juga, Dokter kita. Iya. Ya, ada dibagi atas 3. Lansia muda 60 sampai 69 tahun, 63,82%. Ini yang terbanyak. Kemudian lansia madya 70 sampai 79%. 27,68%. Lansia tua renta ini biasanya 80 tahun ke atas. Jumlahnya 8,5%. Nah, di lansia ini ya, Dok ya, yang kemungkinan itu berisiko terjadi beser tadi ya, Dok ya. Baik dari lansia muda, madya maupun tua. Ya. Kita lihat bagaimana.
Karena proses penuaan itu terjadi hampir semua seluruh tubuh kita ya, Dokter Rita. Iya. Ya penuaan itu adalah suatu proses yang natural, alami. Jadi bukan suatu penyakit. Ya. Dan memang terjadi tidak hanya di sistem pernapasan kita, kulit kita, otot, tulang, mata, telinga, pencernaan, ya, Iya. sistem imunitas atau ketahanan tubuhnya, juga pendengaran, ya, dan termasuk sistem yang genitourinary. Itu akan terjadi proses penuaan. Kita fokus dari semua yang terjadi proses penuaan, kita belajar mengenai sistem genitourinary. Jadi proses penurunannya, penuaannya terjadi progresif, perlahan-lahan, sehingga fungsi organ tubuh kita Pelan-pelan ya dok ya, proses pelan-pelan. menurunnya sistem genitourinary Itu atau sistem berkemih ini ya dok ya, ini Iya, menurunnya pelan-pelan, nggak pelan-pelan. langsung sekali itu ya dok ya. Jadi ada Iya. gejalanya juga, sehingga kemampuan tubuh bertahan terhadap stresor atau penyakit tertentu. Iya. Jadi yang tadinya lebih kuat, dia sedikit mengalami gangguan untuk mempertahankan segala penyakit yang timbul pada sistem tersebut. Nah, kita membahas mengenai sistem genitourinary. Nah, ini tadi Dokter Rita, Iya dok. yang mana saja ada ginjal kita. Ya, ginjal ini bentuknya seperti ini. Ada dua, kanan dan kiri. Lama-kelamaan dia fungsinya apa? Menyaring semua zat makanan, zat minuman. Jadi kalau apa yang kita makan, apa yang kita minum, semua akan melalui ginjal. Yang lama-kelamaan juga terjadi penurunan. Jumlah yang disaring lama-lama juga berkurang. Karena apa? Juga terjadi kekakuan yang ada di pembuluh darahnya tersebut. Di situ ada warna merah sama warna biru ya Dokter Rita ya. Iya, Ini ada pembuluh darah yang memperdarahi kedua ginjal kita kanan dan kiri. Dan juga mengalami kekakuan sehingga salurannya lebih lambat untuk bekerja, mengakibatkan fungsi ginjalnya dalam memproduksi urin itu juga makin lama berkurang. Jadi kalau orang udah makin usia 60, minumnya juga tidak boleh terlalu banyak. Oh, begitu ya dok ya. Berpikir kalau minumnya makin banyak, makin bagus. Iya, iya. Rata-rata kalau udah makin banyak usia kita, itu memang disyaratkan minum paling banyak sekitar 2 liter. Paling Kalau banyak. kita tidak ada gangguan ginjal. Iya, betul. Kalau kita ada gangguan ginjal, jumlahnya juga lebih berkurang dari 2 liter. Iya. Sesuai dengan saran dari dokter kita. Iya. Biasanya dokter penyakit dalam yang akan membantu kita. Kemudian ada lagi salurannya. Dari ginjal ke kandung kemih. Ureter. Tidak terlalu banyak berubah dan juga sangat dipengaruhi oleh ginjal tersebut. Nah, di sini ada kandung kemih. Ini ada kandung kemih, ini bentuknya seperti ini. Ya, di sini ada otot juga. Dua-duanya otot kandung kemih juga. Di sini juga ada otot dasar panggul. Jadi ada uretranya, ada otot dasar panggul sama otot-otot di kandung kemih kita. Nah, karena di atas jumlah produksinya makin lama berkurang, juga mempengaruhi kerja dari otot-otot kandung kemih. Yang ini Dokter Rita. Iya. Ya, dia kan berupa otot. Jadi bisa mengisi, melebar, tetapi dapat juga berkontraksi. Jadi apa yang diisi seharusnya bisa dikeluarkan secara baik. Nah, ada suatu kontrol di mana ketika diisi dia nggak bisa keluar. Bisa pada keadaan tertentu. Iya, iya dok. Tetapi ada juga dia diisi, keluarnya sedikit-sedikit. Atau keluarnya tidak terkontrol. Jadi belum sampai penuh, dia sudah keluar. Jadi mungkin ada sesuatu hal, batuk, bersin. Makanya itu ya dok ya, kalau ada kadang orang ketika tertawa atau terbatuk-batuk suka, kok saya nggak sengaja ngompol. Mungkin kita sering mendengar seperti itu ya dok ya. Nggak ngompol banyak, hanya keluar. Iya, oh iya itu mungkin sering Bapak dan Ibu di rumah mungkin sering mengalami seperti ini ya dok ya. Cuman kan kita katakan itu sudah mengompol. Oh iya. Walaupun jumlahnya sedikit. Nah, tadi proses penuaan terjadi pada saluran kemih. Tadi uretranya, salurannya juga mengalami pengecilan. Karena terdiri dari otot. Otot itu lama-lama juga mengecil.
resiko terjadi mudah infeksi. Iya. Dan juga adanya kandung kemihnya juga penurunan kapasitasnya tadi. Yang tadi saya katakan jumlahnya, kandung kemih itu kita 3-4 jam bisa mengisi sampai 450 sampai 500 cc. Itu yang normal. Sekitar 400 cc tadi Iya, ya dok dalam ya. 3-4 jam kita harusnya bisa menampung, menahan. Tetapi karena kerjanya kurang baik, karena tadi dari otot polos, sehingga mengalami gangguan. Terisi 100 sudah pingin keluar. Rata-rata baru pingin, oh sebentar 1 jam sudah keluar lagi, setengah jam keluar lagi. Dan sensasinya juga lebih berkurang. Yang harusnya muncul sensasi kita untuk bisa menahan pipis itu sekitar 150 cc. Tapi dia mulai terasa sedikit, langsung sudah keluar. Jadi dia nggak bisa menampung seperti orang normal tadi ya dok ya. Pada saat masih normal itu dia bisa menampung 400 cc. Tapi ketika sudah mungkin karena usia tadi separuh juga sudah mulai nggak bisa ngontrol ya dok ya. Sedikit-sedikit iya betul. kok sudah ke Sudah kamar pengen mandi ke lagi. kamar mandi betul. Nah juga otot dasar panggulnya ini jangan lupa. Otot dasar panggul ini harus kuat. Yang mana sih otot dasar panggul? Kalau pada wanita itu bergerak mulai dari vagina sampai di sekitar anus. Kalau pada pria mulai dari sekitar penis sampai di sekitar anus. Itu Nah, otot dasar kerja panggul. dari otot dasar panggul ini harus baik. Di mana dia akan mampu bekerja sama menahan pipis yang ada supaya tidak mudah keluar. Kalau di situ tidak kuat karena terjadi proses penuaan, mudah juga terjadi ngompol atau pingsan tersebut. Berarti ada pengaruh otot-otot di sekitar Ada. tadi ya dok ya, Iya. otot dasar panggul tadi Iya, ya dok karena ya. ini terjadi Betul. hampir semua proses penuaan. Baik termasuk di laki-laki otot maupun di perempuan ternyata Iya. ya. Nah, Oh kita iya ini ada kuis dulu ya. ada pertanyaan ya Ada dok ya. pertanyaan nih. Baik, ini coba ada bapak dan ibu yang ada di rumah tadi. Mungkin tadi kan tentang beser pada lansia. Cuman sebenarnya lansia itu usia berapa? Ini Oke. mohon bapak dan ibu bisa menjawab ya. Yang pertama A itu usia 50 tahun ke atas. B usia 60 tahun ke atas. C usia 70 tahun ke atas. Dan D usia 80 tahun ke atas. Ini mohon Bapak dan Ibu yang ada di rumah coba dijawab pertanyaannya. Kita ini. tunggu berapa lama ini? Mudah-mudahan audiens semua mengisi ya. Kita belajar untuk semua. Ini ada yang menjawab ya, sudah mulai ada yang menjawab ya Dokter Ira ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengetahui lansia ini juga sebagai lampu kuning ya dok ya. Oh ini nih berarti saya udah mulai masuk lansia, berarti akan mulai tadi permasalahan mulai bermunculan karena usia. Nah Bapak dan Ibu yang ada di rumah diharapkan tahu nih lansia nih usia berapa gitu. Sudah selesai pollingnya Mas? 10 detik lagi. Baik, kita tunggu 10 detik lagi. Ya, soalnya biar audiens semua menyimak ya, kita belajar Oh bersama. iya dok. Nah ini Dokter Ira mohon dibahas untuk jawaban dari. Jawabannya adalah benar, yang menjawab adalah yang B. Usia di atas 60 tahun. Ini ada berapa persen ya Ada dok berapa ya? persen? Ada 96%. Jadi Berarti, alhamdulillah. ya, Sudah bisa mengerti. berarti yang mendekati usia 60 tahun nih dok, sudah mulai siap-siap Sudah ya. siap-siap. Mencegahnya terutama ya dok ya. Mencegahnya. Iya. Betul. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi dari usia yang 60 tahun, nah ini yang sering terjadi. Sulit menahan buang air kecil, sehingga dikatakan itu mengompol. Bahasa awamnya mengompol. Iya. Bahasa sehari-hari yang untuk secara medis, inkontinensia. Ya, memang agak berat ya kalimatnya, tetapi kalau sehari-hari kita mengatakan mengompol. Mengompol ya. Mengompol itu lebih banyak terjadi pada wanita. 30 sampai 50%, laki-laki 13 sampai 24%. Yang sangat berdampak buruk baik secara psikologisnya, sosial, ekonominya, ya karena dia harus bergaul, tetap bisa beraktivitas, kemudian sosialnya juga dia tetap mengikuti kegiatan, ya kegiatan senam, kegiatan olahraga, pengajian, dan kegiatan ibadah, itu akan sangat berdampak buruk. Yang ekonomi juga bisa berdampak, karena harus beli pampers terus yang banyak.
Iya dok, dan lumayan juga Ya, ya kalau lumayan harus juga. betul, Oh betul. ya, jadi Iya. popoknya harus lebih banyak kalau Hmm. pada yang orang yang mengalami inkontinensia. Jadi dampaknya tadi dari sosialnya, psikologisnya, keluarganya juga harus mengerti keadaan lansia yang mengalami mengompol tersebut dan mempengaruhi juga pekerjaan karena Betul. sebentar-sebentar harus ke toilet. Betul, betul. Ya, Dok. kalau dia memakai popok mungkin akan lebih nyaman. Tidak mau bepergian ke sosialisasi karena malu, Iya, harus karena harus bolak-balik ke bolak-balik. kamar mandi ya dok Ya, ya. makanya kita harus melakukan beberapa kegiatan yang bisa tetap mereka beraktivitas secara baik. Latihan fisiknya, tetap bisa berolahraga. Ya, harus iya, Dok. mampu mengikuti kegiatan bersama, kegiatan seksual. Dan mempengaruhi penurunan kualitas hidupnya, merasa terisolasi sosial, ya seharusnya tidak ada, dan pembatasan gaya hidup. Itu yang sangat penting. Betul. Ya. Nah, jenis apa sih yang paling sering Dokter Rita? Kalau Iya. pada yang orang tua. Nah, kalau Ada kita lihat, ada berarti ada beberapa jenis ya dok ada ya beberapa yang jenis kalau dilihat ya inkontinensia Dokter ini. Rita. Mereka suka bersin. Seperti itu. Kita semua bersin sih. Iya. Tetapi kalau pada lansia biasanya tekanan yang sedikit saja, dia bisa keluar. Mungkin tidak banyak tipisnya, tapi hanya keluar sedikit juga bisa. Batuk, batuk juga muncul. Kemudian mengangkat benda sesuatu yang berat, hanya mengangkat panci yang berisi makanan, Bisa keluar juga. Bisa Padahal juga. seakan-akan ringan ya dok ya, tapi itu Ringan. bisa memicu Bisa, karena meningkatkan ngompol apa? tadi ya. Segala sesuatu kegiatan yang meningkatkan penekanan pada perut kita, membungkuk, batuk, bersin, itu bisa memberikan dampak. Ya. Nah, gejalanya ini bagaimana? Jadi nggak mesti banyak jumlahnya. Iya. Bisa mengompol, ada rembesan urinnya, sangat saat beraktivitas ya sehari-hari, tertawa, dipicu dengan mengangkat beban. Lalu membungkuk dan berolahraga. Tidak dapat menahan kencing setelah merasa dorongan yang kuat. Jadi terasa pipis padahal jumlahnya masih belum banyak. Sudah pingin buang air kecil dan muncul tiba-tiba. Urinnya bocor, tapi dia nggak berasa. Nggak berasa ya. Tanpa ada tanda-tanda, kok basah sih popok saya, kok baju dalam saya basah. Jadi ada beberapa hal. Nah, ada lagi yang sudah mulai terasa, tapi belum sampai ke toilet sudah keluar. Jadi tidak dapat mencapai toilet tepat waktu. Tapi ini pasiennya merasa dok yang ini. Iya, pasiennya dia merasa, tapi nggak bisa ngontrol. Jadi sudah terasa pingin pipis, toiletnya mungkin agak jauh, sudah di tengah jalan sudah keluar. Sudah keluar. Nah ini mungkin yang sering terjadi mungkin ya dok ya. Nah ketika terjadi kan tentu yang di rumah juga mengalami kendala ya, maksudnya mengalami nggak nyaman ketika harus berceceran, maaf jadi air seninya berceceran seperti itu ya dok ya. Atau yang tidak terasa karena lagi tidur. Ngompolnya ketika lagi tidur, dia ngompol, nggak terasa itu biasanya. Sudah penuh, sudah akhirnya tidak mampu menahan keluar. Dan ada juga urinnya bocor ketika aktivitas seksual, kemudian ketidakmampuan mengosongkan kandung kemih seperti dibantu dengan mengedan. Harusnya kalau kita pipis nggak perlu mengedan. Pancaran urinnya itu kadang-kadang lemah. Kita lihat pancaran urin lemah, itu dilihat jaraknya, jumlahnya, ya. Apakah jaraknya jauh? Kita kelihatan. Oh tidak dok, dia hanya ada di sekitar paha, keluar sekitar paha. Tidak lampias. Sedikit-sedikit masih ada. Masih sisa. Sudah dari toilet, 10 menit tapi lagi. Pingin lagi. Dan kandung kemihnya terasa penuh pada inkontinensi urin yang tipe yang suapan ya, overflow. Jadi gampang selalu penuh. Ya ini ada beberapa macam ya dokter Rita ya. Jadi biasanya kalau lansia itu, kalau kandung kemih kita urinnya tidak keluar secara baik, ada menyebabkan juga kelainan resikonya saluran kemihnya ada beberapa gangguan, misalnya adanya infeksi, ya itu juga menyebabkan resiko-resiko terjadinya beser atau mengompol, infeksi, adanya sumbatan, atau kemampuan kandung kemihnya geraknya nggak baik,
dan ada kasus-kasus prostat. Iya, Ini iya. pada pria ya Pada lebih pria banyak. ya dok ya, Ya, orang terutama. sekarang katakan hipertrofi prostat, dia kadang-kadang pipis sebentar-sebentar, harus mengedam. Lalu balik lagi pipis, udah ke kamar mandi, 10 menit lagi kemudian pingin pipis lagi. Ya, usia semakin tua, fungsi kandung kemihnya semakin menurun, dan ada juga penyebabnya faktor risiko karena penyakit-penyakit saraf. Iya dok. Ya, penyakit saraf seperti stroke, Alzheimer, sakit-sakit pada cedera tulang belakang. Itu juga Iya, akan memicu ya dok memicu ya. resiko terjadinya, sehingga persarafan perifernya terganggu. Mereka yang mengalami diabetes mellitus, diabetes neuropati, atau trauma-trauma saraf. Dan pada wanita yang sudah mengalami menopause, karena jumlah estrogennya sudah menurun. Oke. Nah, ada lagi tadi yang saya katakan diabetes mellitus. Iya. Sehingga kadar gula darahnya harus dikontrol secara baik. Iya. Karena diabetes mellitus itu juga menyebabkan kerusakan tidak hanya pembuluh darah, sarafnya juga. Oh, sarafnya juga Terutama ya. pembuluh darah yang mana? Yang ke arah ginjal, ke arah kandung kemih, juga mempengaruhi. Dan itu menyebabkan kadang-kadang kesulitan untuk buang air kecil. Atau dia terlalu sering buang air kecilnya. Ya, beberapa pasien kadang-kadang mengeluh, yang normal itu buang air kecil kita kurang dari 10 kali dalam sehari. Ini bisa 10 sampai 20. Mungkin bisa sampai 20 Iya, kali ya dok. tapi kalau ditanya, kami lakukan melihat voiding darinya, kami evaluasi, rata-rata jumlah pipisnya itu jumlahnya sedikit. Sedikit tapi sering. Jadi Sedikit tapi sering. Ya. Nah, kegemukan, obesitas juga dapat menekan kandung kemih, sehingga dorongannya akan lebih sering ya dokter Rita ya. Betul. Kemudian juga rendahnya mobilisasi, kalau kita diam saja, kalau kita beraktivitas jalan, kita bisa mengelilingi jalanan atau taman, itu akan meningkatkan juga kemampuan otot dasar panggul kita. Tapi kalau kita diam, biasanya otot dasar panggulnya juga jadi lemah. makin lemah ya dok ya. Atau ada pernah riwayat operasi di daerah panggul. Ya itu memang kadang-kadang mungkin harus dioperasi pada kasus-kasus tertentu ya, sehingga ada kerusakan. Nah, jadi ada program rehabnya loh dokter Rita. Oh iya. Ini ya dok ya yang mungkin bisa kita bahas di sini, terutama bagaimana peran rehabilitasi ya dok ya. Peran kita di rehabilitasi ini bagaimana? Kita bekerja sama dengan bidang urologi, dengan penyakit dalam, ya, dengan teman-teman dari neurologi. Kita membuat program rehabilitasi yang memang dikhususkan pada kasus. Oh, tidak lupa juga dari bidang penyakit dalam khusus geriatri. Oh iya geriatri ya. Itu kasus-kasus tersebut banyak. Biasanya kita lakukan anamnesa ulang, pemeriksaan fisik, ada nggak kelainan sarafnya. Nah, tadi yang saya katakan ada yang namanya catatan berkemih. Ini dibuat catatan berarti ya dok ya. Biasanya kami minta keluarga 3 hari berturut-turut membuat catatan. Nah ini kayaknya bapak dan ibu yang ada di rumah bisa belajar di poin ini nih ya dok ya, yang ditekankan membuat catatan. Biasanya kan kita nggak pernah tuh membuat catatan. Ternyata ini poinnya adalah catatan berkemih. Nanti kita lihat mana modelnya kayak apa. Nanti akan saya terangkan. Dan biasanya kita akan meminta pemeriksaan urinnya. Oh iya. Karena dikatakan tadi ada takutnya infeksi. Iya betul. Kemudian kita nilai juga PCR-nya, phosphoid residual. Jadi sisa urin yang terjadi ketika kita sudah melakukan buang air kecil spontan. Ya. Dan yang juga kita bisa nilai tadi mulai dari ginjalnya, mulai dari kandung kemihnya. Lalu yang satu lagi adalah otot dasar panggul. Yang biasa kita pakai adalah memakai IMG biofeedback. Nah, IMG ini untuk apa nih dok? Untuk kekuatan pengaruhnya terhadap kekuatan otot dasar panggul. Ya, tadi yang saya sudah katakan, otot dasar panggulnya sebagai pemegang. Menahan supaya yang terjadi masalah di kandung kemih, kalau pipisnya itu biasanya bocor, ditahan nih sama kandung otot dasar panggul tadi. Ya, jadi otot dasar panggul itu harus kuat. Dikuatin dengan alat namanya ada IMG beberapa ini ya dok ya. Ada beberapa penilaian yang bisa dilakukan di bidang rehab. Ya, tadi saya terangkan satu-satu. Nah, ini catatan berkemih. Iya dok. Biasanya kita lakukan 3 hari berturut-turut.
Selama 3 selama hari dimulai dari jam 6 dari jam atau 6 boleh pagi jam ya, Dok? 5 sampai jam 5 selanjutnya Berikutnya. berikutnya. Iya. Apa sih yang dinilai? Nah, ini ada yang dinilai, cairan yang masuk. Cairan yang masuk ini adalah baik yang diminum, memakai jus Iya. atau sup atau bakso. Berarti semua Semua cairan ya intinya cairan ya, yang Dok ya? masuk, bukan hanya air putihnya saja. Ya, bukan hanya air minum tapi sup pun Semua. sayur juga Iya, ya, Dok kalau ya? minum teh, minum Mm-mm. kopi juga Dihitung dimasukkan, juga. jus juga. Juga. Kemudian mampu nggak dia buang air kecil secara spontan? Spontan itu yang dia rasakan. Dia bisa mulai buang air kecil sampai stop buang air kecil. Itu Jadi yang namanya bisa spontan. yang bisa dia kontrol itu Yang bisa yang disebut dikontrol. spontan ya, Dok Iya. ya. Jadi mulai dari awal sampai di stop. Dia tahu tanpa bocor sama sekali. Kemudian ada tidak mengompol. Ya, Nah, ya. kalau selama pemeriksaan ini ada mengompol, ditulis ada mengompol atau tidak. Ya, ya. Apa dia harus memakai kateter? Bila ada memakai kateter. Ya, karena memang beberapa pasien memang ada yang memakai kateter yang terpaksa memang harus kita lakukan pemakaian kateter untuk mengosongkan kandung kemih. Ya, ini contohnya Dokter Rita. Ini adalah Yang biofeedback tadi ya, Dok ya. Yang tadi mungkin Bapak dan Ibu yang ada di rumah nih penasaran ada biofeedback ini apa sih? Gunanya untuk apa gitu ya, jadi mungkin, Dokter Ira? sebenarnya kita mau tahu kekuatan otot dasar panggul kita. Untuk menilai otot Untuk dasar panggul menilai. tadi ya, Dok Di ya. mana sih kita mendapatkan datanya, kontraksi otot dasar panggulnya? Ini bisa saja ada kita melalui alat tertentu yang dimasukkan ke dalam anus atau ke vagina. Tergantung. Dua-duanya bisa. Bisa Ya. dua-duanya. Kalau wanita bisa juga di vagina atau di anus. Sesuai dengan kenyamanan pasien. Jadi Biasanya. nanti ketahuan, Dok, kekuatannya seberapa dari Ya. otot dasar panggul tadi Kontraksinya, ya. Dokter Rita. Kontraksinya, betul. Nah, kalau pada lansia, saya selalu masukkan di daerah anus. Jadi iya. akan lebih nyaman, nanti kelihatan ini kontraksinya. Iya, Dok. Pasiennya ikut mengkontraksikan, kemudian kita buat rileks. Ikut mengkontraksikan, yang mana yang dikontraksikan adalah otot dasar panggul. Bingung ya, kadang-kadang bingung otot dasar panggul itu yang mana. Iya. Dia semua ada kalau pada wanita, itu saya katakan mulai dari vagina sampai di sekitar anus. Jadi mulai maaf, Dok, dari bagian depan dan belakang juga ya, ada depan dan ada belakang. Iya, jadi Nanti bisa dilihat di sini kekuatannya. Kalau pada pria dari sekitar penis sampai dari sekitar anus. Sampai anus Itu otot juga. dasar panggul. Nah, kan kalau kita periksa biasa lewat secara manual, itu juga bisa. Tetapi yang tahu kekuatannya benar atau tidak, yang tahu cuma dokter dan pasien. Iya. Kadang-kadang bingung, udah berkontraksi ya belum, dokter? Saya kayak udah menjepit dari dokter, padahal belum. Ya. Jadi gambar ini akan memberikan secara objektif gambaran kontraksi dari otot dasar panggulnya. Iya. Untuk memperbaiki bagaimana kondisi kita pada saat ini. Jadi nanti yang dinilai, biasanya kita kalau secara memakai manual biasa, kita memakai skala Oxford sampai 5. Yang 0 yang tidak ada kontraksi sampai 5. Tapi kalau ini kita melihat gambaran kontraksinya, ya, kemudian gambaran waktunya. Ya, ini ada alat khusus di beberapa fasilitas pelayanan yang ada dokter SPKF-nya. Ya, betul. Nah, ini, programnya tadi sudah ada beberapa. Iya, Dok. Tadi, kemudian ada diagnosisnya. Bagaimana sih kita peranan rehabilitasi medik melakukan assessment-nya? Lalu dibuat programnya. Nah, ini baru yang kita penting nih, Dokter Rita. Pentingnya rehabilitasi bagaimana berkemih. Mengedukasi dan memberikan bagaimana cara berkemih yang benar. Edukasi ke pasien, terutama pasien tahu ya. Pasien tahu dulu, dia beser kah, dia ngompol kah, dia harus tahu dulu. Ya, mungkin dia harus kita kasih tahu. Rasanya saya nggak pernah beser. Jadi ini yang edukasi, mungkin nggak merasa kalau sebenarnya ini sudah masuk kategori beser ya, Dok ya. Atau dia ngompol. Nggak, Dok, saya nggak ngompol. Nggak ngompol, cuma keluar ciri gitu.
harus berganti baju dalam ketika mau sholat. Kenapa Bu? Soal basah Dok, ada keluar sedikit-sedikit. Tadi saya batuk itu keluar. Ya. Lalu kemudian, nah jangan lupa ada latihan yang bisa dilakukan. Iya, latihan ini bisa diharapkan bisa di rumah nih Di Dok ya. rumah. Iya. Sekarang zaman pandemi, usahakan berlatih memakai alat yang ada di rumah. Alat olahraga apa yang ada di rumah? Betul, betul, betul. Saya selalu menyarankan untuk usia lansia, kalau tidak ada keperluan keluar, tidak usah keluar. Kecuali melakukan yang memang diperlukan atau berobat itu wajib. Berarti program rehabilitasi ini penting banget Dok, karena pasien diusahakan kan untuk lansia ini ada di rumah Iya. untuk menghindari terpapar COVID ini ya Dok ya. Jadi mulai dari edukasi sama latihan-latihan tadi ya Dok ya. Ya, jadi misalnya berjalan. Berjalan ini banyak ya, sekitar rumah, sekitar halaman rumah bila memungkinkan. Kalau memang harus ditemani, boleh sekeliling. Jadi berjalan di sekitar rumah pun juga memberi manfaat ya. Sepertinya sepele tapi ternyata menguatkan otot dasar panggul ya Dok ya. Lalu bersepeda, bersepedanya yang ringan, nggak usah yang naik Iya. gunung, nggak usah. Iya kalau lansia naik turun itu Ya, sepeda yang statik saja betul. yang bisa dia Jangan sampai habis ini encok ya Dok ya. atau malah jadi sakit mungkin. Iya, betul. Ya, dan dapat latihan menggunakan otot dasar panggul yang tadi. Iya, Ya, Dok, ya. programnya nggak usah masukkan sesuatu ke anus atau vagina, tapi dengan metode latihan yang kita berikan melalui biofeedback tersebut, kita akan ajarkan Dokter Rita untuk di rumah. Jadi diajarin di rumah. Diajarkan bagaimana cara mengkontraksikan yang benar, bagaimana cara merelaksasikan yang benar. Karena kalau tidak diajarkan, kita tidak tahu ini apakah benar atau salah. Betul. Biasanya orang latihan Kegel Dok, benar latihan Kegel. Tetapi nggak tahu sebenarnya seperti apa ya Dok ya. Yang dikontraksikan Yang mana? dadanya yang sampai nggak bernafas. Bukan itu yang dimaksud. Jadi benar-benar dia berada di daerah otot dasar panggulnya. Kalau memang kelihatannya kekuatan kontraksinya sangat kurang, boleh ditambah Dokter Rita beberapa electrical stimulasi. Bisa pakai alat ya Dok Bisa ya pakai berarti ya. alat. Bisa untuk menguatkan otot kandung kemihnya juga menguatkan otot dasar panggulnya. Jadi kombinasi. Jadi bidang rehab ini memang sangat tailor-made ya. Iya. Tetapi kita harus punya cara yang memang bisa ditangani secara baik. Kita mengharapkan masalah-masalah ini tidak muncul di pada usia lansia. Itulah kita di bidang rehab ya Dokter Rita ya. Iya, betul Dok. Ya, ini tadi. Jangan lupa tadi saya katakan minumnya nggak boleh berlebihan. Minum yang mana? Iya. Mineral water, nggak sebut ya. Mineral water tuh banyak. Tapi total cairan yang masuk ke tubuh kita, kalau sudah lansia, itu rata-rata 1.500 sampai 2.000. Nah, ini nih Dok, nih kayaknya range amannya tadi ya. Ternyata minum yang berlebihan melebihi 3.000 ml ini juga nggak bagus juga ya Dok ya. Karena membuat beban di kandung kemihnya makin besar ya Dok ya. Selain itu kan Dokter Rita tadi dikatakan dia bisa melakukan ginjalnya kan fungsinya sudah kurang. Betul. Fungsinya sudah menurun. Menurun. Nah, kecuali kalau memang dia ada penyakit ginjal harus berkonsultasi dulu dengan dokter penyakit dalam atau dokter penyakit dalam ginjal atau dokter penyakit dalam geriatri. Boleh seberapa banyak itu kita minum. Karena nanti kalau minumnya berlebihan juga akan tidak baik untuk ginjal. Ya, ada orang makin banyak minum 4 liter, 5 liter. Yang ada besok datang badannya datang bengkak-bengkak. Ginjalnya tidak kuat untuk menampung cairan tersebut. Atau pipisnya makin jadi berlebihan. Ya. Terutama pada minum-minum yang tertentu nih Dokter Rita. Yang ada berkopi. Ada yang memakai alkohol. Nah, ini nih Dok nih ya, ternyata kopi tadi ya Dok ya. Dialah yang kopi yang anak muda ya. Iya. Tapi orang tua juga banyak yang kalau pagi wajib ngopi itu ada Dok. Nah, ini ternyata pengaruh sekali. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di rumah ini ternyata yang hobinya minum kopi di pagi hari ini harus hati-hati ya Dok ya. Dia mengiritasi dari kandung kemih tersebut.
dan kurangi minum-minum Hmm. tersebut di malam hari. Jadi misalnya kalaupun minum kopi jumlahnya sedikit saja. di pagi Ya. hari Mm-mm. atau sebelum jam 6. Jadi tidak meningkat jumlahnya nanti dia tidur. Ya, Iya, pada betul. lansia ada juga yang masih puasa. Kalau Iya. saya sarankan kalau ketika puasa hindari minuman yang beralkohol. Ya pasti enggak ya, berkafein atau yang teh, Yang teh ya, Dok, ya? terutama ketika sahur. Jadi Iya, nanti supaya pipisnya tidak banyak setelah sahur. Kalau pipisnya makin banyak, cairan itu makin sering keluar. Tidak Iya. terkontrol. Nanti sementara kita puasanya mulai dari kita Pagi, imsak sampai maghrib, lemes Mm-mm. badannya. Jadi kalau bisa yang pingin minum yang seperti itu, seperti yang berkopi, itu lebih baik ketika berbuka. Berbuka ya. Ya, kalau bisa Betul. dihindari, Lebih baik bagus ya, dihindari. Dok, ya. Mungkin teh ya, mungkin bisa Mm-mm. disarankan. Iya. Ya, cairan itu nggak boleh terlalu banyak ya. 1.500 sampai 3.000. 1.500. Kecuali bila mengalami gangguan fungsi ginjal. Yang jumlahnya memang nanti dinilai oleh dokter-dokter penyakit dalam. Jadi memang kan Betul. berkonsultasi Iya. dokter kita. Iya. Nggak asal banyak minum, Mm-mm. akhirnya akan banyak bayi. Iya. Ya, lipisnya makin banyak. Ya, ini ada lagi kebiasaan. Jangan lupa tetap bisa aktif dan rutin latihannya. Jadi bukan hanya jadi lansia itu hanya diam, hanya nonton, Jangan kemudian sampai itu ya, jangan Dok, sampai, ya. kemudian tidak melakukan kegiatan yang lain. Ya, kalau bisa tetap aktivitas fisik dilakukan sekali sehari, bila mampu nggak usah terlalu lama, 15 menit sampai 30 menit di bawah sinar matahari. Yang jam berapa Dokter Rita? Nah, 9. jamnya itu, Dok, ya. Jangan lebih tinggi dari jam 9. Berarti jangan siang-siang nih. Mungkin Jangan siang-siang. Bapak dan Ibu yang ada di rumah ini bisa dimodifikasi, misalnya keluar jalan saat sinar matahari itu pagi sambil belanja sayur. Mungkin ya, betul. Ya. Atau sampai bersilaturahmi. Silaturahmi boleh. Ya. Kalau lihat di foto ini kan kelihatan walaupun lansia wajahnya masih seger ya, Dok, ya. Iya. Sepertinya nih tidak ada masalah. Nah, Tidak ada harapannya masalah. kita semua bisa seperti itu ya, Dok, ya. Iya. Mulai dari pencegahan terutama nih masalah berkemihnya tadi. Ya. Yang kita harus hindari ya Dokter Rita ya. Mm-mm. Dan jaga kebersihan organ genitalia kita Iya, betul. untuk mencegah infeksi. Hindari buang air kecil di tempat yang sembarangan ya. Membersihkan setelah buang air kecil. Ya baik untuk buang air kecil maupun buang air besar. Jadi cara melakukan pembersihan buang air besar juga akan mempengaruhi infeksi ke daerah saluran kemih, terutama pada wanita. Ya, jadi jangan lupa membersihkannya secara baik. Makanya kalau memakai popok itu benar-benar caregiver atau pelaku rawatnya membersihkan harus baik. Jadi yang membantu merawat tadi harus benar-benar tahu bersih ya, Dok, ya. Bagaimana dan cara diajarkan. membersihkannya. Ya. Diajarkan membersihkan ketika buang air besar juga bisa menjadi infeksi. Ke arah Kadang-kadang tak khawatirnya cuma ganti aja ya, Dok. Tapi di situ ternyata harus benar-benar bersih. Diganti sudah penuh baru diganti. Akibatnya tidak secara rutin ditunggu penuh mudah terjadi infeksi. Infeksi bisa banyak, tidak hanya ke kandung kemih, kulit sekitar ini juga betul. Ya. Dan yang paling penting juga berhenti merokok. Ya, berhenti merokok juga mempengaruhi untuk kita berkemih. Ya, kita lihat. Nah, ini tadi. Yang mana yang paling bagus ya? Yang berat badannya lebih baik, yang normal, yang warnanya hijau ini ya. Ya, jadi kita lihat-lihat nih badan kita sekarang ada di mana ini. Iya, Dok. Ada yang di overweight. Mudah-mudahan semua lansia kita bermain di sini. Karena makin berat tubuh kita, makin juga mempengaruhi faktor risiko mengompol. Jadi ada penelitian kita di beberapa rumah sakit waktu itu kita menilai tadinya kok sering banget ya buang air kecil pasien-pasien lansia. Dan ternyata dilihat yang berat badannya berlebih itu akan lebih sering. Buang air kecilnya juga sering ke kamar mandi, kemudian bolak-balik dan sering yang namanya mengompol tadi, beser. Makanya program rehat selain tadi
ada latihan, itu akan mengurangi ya. Olahraga itu akan mengurangi penumpukan. Yang Ya, menguatkan otot dasar panggul menguatkan. tadi ya dok Kan ya. lansia itu sudah alami ya. Mm-mm. Jadi penurunan yang namanya yang kita makan, metabolismenya juga lebih lambat. Akibatnya yang dimakan bisa tertumpuk menjadi lemak. Kalau kita ada aktivitas yang baik, seharusnya ini tidak akan terjadi, Dokter Rita. Ya, mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita bisa mempelajari hal ini karena Betul, akan Dok. sangat nggak berat kok programnya ya. Iya. Sebenarnya sehari-hari yang rehab medik ini sangat bisa dilakukan di rumah. Apalagi selama pandemi ini Bisa dilakukan kita di rumah ya sayang dok sama ya. lansia. Iya betul. Iya. Jadi beberapa program itu kita lakukan bisa untuk di rumah. Bisa diterapkan di rumah ya dok Ya, ya. Dokter Rita. Mm-mm. Sehingga pencetusnya diperbaiki dengan memperbaiki apa penurunan berat badan. Memang nggak cepat. Saya tidak pernah menyarankan juga berat badannya turun secara drastis. Karena kalau turun secara drastis tanpa ada kontrol dari dokter itu akan berbahaya juga. Ya, sekarang kan banyak beberapa hal program berat badan yang dilakukan oleh mereka-mereka, tetapi pengontrol yang paling penting adalah harus pengontrolan dari dokter. Betul betul dok. Ya, baik dokter penyakit dalam, geriatri maupun dokter gizi. Iya. Jadi Betul. ini akan sangat baik hasilnya untuk tubuh kita secara keseluruhan. Ya, nah ini ada penampung khusus, ya menggunakan pads kadang-kadang ya diedukasi. Jadi kita pakai pads atau popok atau kateter urin. Kateter urin. Ada penampungannya ya dok. Ya, kalau umpamanya popoknya agak sering ya tadi yang saya katakan mempengaruhi ekonomi juga ya. Iya. Ya, Betul. oke. Ya. Ya, Nih kuis dulu. ada kuis Silakan. lagi ya dok ya. Ini coba bapak dan ibu yang ada di rumah nih ya, kita akan cek nih dengan melalui kuis. Apa yang harus dihindari untuk mencegah mengompol? A. Kopi. B. Rokok. C. Soda. D. Semua benar. Kita coba ya, bapak dan ibu yang ada di rumah. Ini ada 25 orang dok, yang 26 orang dok yang sudah menjawab Iya, ini. sudah menjawab. Mudah-mudahan bisa semua ya. Iya. Jadi kita belajar buat semua. Ya, lumayan sih jam-jam lagi jam agak ngantuk ya jam sekian. Iya ya. nih, masih ada yang mau jawab? ada waktu. Tuh, 10 ada detik detiknya, lagi. 10 detik lagi, silakan. Ada 28 orang yang sudah menjawab dok. Nih. Oke. Monggo dok, silahkan Iya. dievaluasi nih dok. Alhamdulillah. Ternyata menjawabnya semua yang D. Oh iya. Ya tadi yang saya katakan ada kopi, rokok, soda. Oh Tapi iya. kalau ditambah lagi teh juga. Teh juga ada. Jadi ya karena tadi kita belajarnya ada 3 ditambah teh juga bisa. Jadi semua benar. Ya itu tadi yang kita harus sarankan, kita hindari. Ya, kalau banyak, kalau sedikit boleh nggak dok? Sedikit boleh kali ya dok. Ya, Boleh. dihindari tetapi hanya sekali sehari. Oke. Karena kadang-kadang ada beberapa yang mereka yang senang minum kopi agak banyak. Ya ya ya. Ya, sekarang kan banyak ya dokter Rita ya. Ya yang muda, tapi yang Iya. lansia mungkin hindari dulu, ya. terus. Lebih baik minum kayak seperti jus, ya. Kemudian susu, memang kalau memang tidak ada gangguan untuk pencernaannya. Kemudian air putih. Air putih ya. Ya, kita Lebih aman itu lebih ya dok ya. aman ya Betul. untuk kebaikan kesehatan untuk lansia. Ya, nah tadi ada lagi beberapa yang kegiatan tadi sudah. Nah, terapi yang satu lagi adalah terapi perilaku. Nah, ini bisa juga dilakukan di rumah nggak dok? Iya, bisa ya. Nah ini bapak dan ibu di rumah nih kayaknya nih harus benar-benar di tanda petik nih di rumah nih ya. Ya, kan ini gampang ya. Jadi biasanya lansia itu ada ditemani. Ditemani ada pengasuhnya atau pelaku rawat.
Iya. Memang tetapi ada beberapa juga lansia yang merasa mandiri. Ada Iya, saya punya pasien iya. udah 80 tahun nggak mau Oh, nggak ditemani mau. sama keluarganya. Tidak mau ditemani oleh pengasuh atau pelaku rawat yang disediakan oleh Keluarga saja nggak mau, apalagi Tidak mau. perawat ya. Jadi memang karena merasa saya bisa kok dok, Iya. kenapa nggak perlu. Nah, Ini harus ada keputusan yang dibantu oleh orang lain, di mana dilakukan minumnya secara rutin. Jadi kalau minum rutin itu, tadi kan diperbolehkan minum 1.500, jangan langsung minum 1 liter. Oh, jadi Bertahap gitu, nggak Dokter boleh Rita. langsung mentang-mentang 1.500, tapi waktunya pun juga Waktunya, diatur. Iya, Dok. Buat waktu minum yang baik itu kapan? Kita hitung secara baik. Misalnya, kalau kita bangun tidur sekitar jam 5, Iya, Dok. kemudian kita bangun aktivitas, nanti ada tidur 2 jam, kemudian dihitung lagi sampai tidur malam. Iya, Dok. Berapa banyak kita bisa bangun dalam 24 jam tanpa mengganggu tidur. Iya, iya. Jadi iya. pipis pun juga harus mengatur seperti itu. Iya, iya. Jadi misalnya tidurnya mulai dari jam 10 malam sampai bangun jam 5 pagi. Hitung, ini misalnya jam 10 sampai 7 jam ya tidurnya. 7 jam, Dok. Jadi waktu dalam 24 jam, 17 jam itu dia bangun. Hitung cairan rutin yang harus diminum. Misalnya bisa 1.500 sampai batuk lah kalau saya bermainnya di 2.000. Jangan terlalu banyak. Setiap 2 jam tadi ya, Dok, Iya, ya. ditawarkan. Jadi dalam 17 jam tadi dia minum 2.000 liter. Jadi minumnya nggak langsung 2 liter, bukan 2 2.000 liter, 2 liter ya, Dok. 2.000 cc, 2.000 1.500 sampai 2.000 cc. dalam waktu sekitar 17 jam Iya, tadi. contohnya karena 7 jamnya sudah tidur. Iya. Jadi minum itu tidak boleh mengganggu tidur. Bagaimana dok kalau kita terbangun malam hari? Boleh saja, Boleh tapi saja. minumnya jangan terlalu banyak. Secukupnya berarti ya, Dok. Secukupnya. Jadi kalau memang 2.000 dibagi 17, rata-rata hanya bisa minum kurang lebih 150 cc Setiap minum ya. Jadi nggak langsung 1.000 cc. 150 cc itu kira-kira 3/4 gelas kali ya. Gelas. Ya, jadi memang ada gelas ukur sebaiknya. Diukur secara baik dan ditawarkan minumnya. Diatur minum, ditawarkan berkemih. Jadi minumnya diatur, berkemihnya pun juga diatur. Nah, ini yang perlu digarisbawahi nih, Dok, kayaknya ya. Yang sudah minum, jangan lupa diatur juga berkemihnya. Jadi berkemihnya tiap 2 jam. Namun ke toilet bila ingin. Jadi mau nggak ditawarkan berkemih tiap, enggak, belum ingin. Jangan sejam-sejam, jangan. Tapi kalau ke toiletnya hanya kalau ingin sekali. Jangan baru terasa sudah langsung ke toilet. Ya. Jadi habitnya itu dibuat seperti itu, Dokter Rita. Supaya nggak sebentar-sebentar 1 jam. Ini kayaknya habit ini, Dok, yang perlu digarisbawahi ini buat Bapak Ibu yang ada di rumah, karena mungkin belum dilakukan. Dan ini ternyata gampang dan kita alhamdulillah di sore hari ini kita mendapat pencerahan dari Dokter Ira, ternyata dengan mengubah perilaku berkemih ini bermanfaat sekali untuk mencegah ngompol tadi ya, Dok. Dibuat seperti itu, Dokter Rita, tapi kita harus ada yang nemani. Takut lupa, iya. Kan tadi 60 tahun kadang-kadang sudah ada proses penuaan juga. Jadi harus ada yang mengingatkan. Betul. Ini harus minumnya sekian. Kalau minumnya udah minumnya 500 cc aja, kemudian nanti minum lagi 3 Lama jam. banget. Tapi sekali minum, Dok, udah kebelet langsung. Jadi susah jadinya. Langsung saya udah nggak ketahanan, Dok. Belum sampai setengah jam sudah pingin pipis. Berapa banyak yang diminum ibu atau bapak? Langsung, Dok, 500 cc. Ya, itu yang mungkin kita mengatur cara minum kita. Jadi ditawarkan berkemih tiap 2 jam. Kalau ke toiletnya bila ingin, kalau jadinya jangan dulu. Ya. Dan kebiasaan berkemih, habit. Mungkin dulu kita mengajarkan anak-anak kita ya, toilet training ya. Tadi kan toilet training itu bisa diajarkan mulai dari usia 12 bulan ya, Dokter Rita. Nah, sekarang kita mengajarkan kebiasaan berkemih itu, kita buat jadwal untuk orang tua kita, lansia kita. Ya, pola berkemihnya tadi sesuai dengan gambar yang tadi, voiding diary, catatan berkemih.
Ya, di sini minumnya berapa banyak, kemudian jadwal berkemihnya kapan aja. Itu akan terlihat bagaimana catatan harian. Catatannya kelihatan. Dan yang paling penting berkemihnya terjadwal. Oh iya, Terjadwal, itu ya, Dok. teratur 2 jam pada siang hari dan 4 jam pada sore dan malam hari. Kenapa sih kalau yang 2 jam pada siang hari? Karena tadi kan kita berhitung, kita banyak aktivitas pada siang hari. Kemudian malam hari kita tidur. Jadi kalau bisa ketika tidur itu tidak terganggu oleh keinginan berkemihnya, Dok, ya. Iya. Jadinya oleh sebab itu kita sarankan 2 jam siang hari dan 4 jam pada sore dan malam hari. Ya, mungkin Dokter Rita pada punya pengalaman kali pasien-pasien seperti ini ya. Banyak ya, ada beberapa ya, Dok ya. Ketika mungkin belum terlalu ini pengen pipis tapi belum nyampe di kamar mandi baru separuh sudah keluar. Iya. Nah, seperti itu yang sering kayaknya saya seperti itu, Dok. Iya, ya, atau orang tua kita juga Iya, ya. betul. Ya, kadang-kadang saya perhatikan juga berada di tempat yang mana tanya dulu di mana ya toiletnya. Oh iya. Tanya dulu, mungkin ada rasa pingin buang air kecil, tetapi sebenarnya tidak banyak jumlahnya. Ya itulah memang lansia terjadi seperti itu dan secara alami ya, Dokter Rita ya. Iya. Nah, ini tadi aerobiknya. Tampaknya enak ya, kita bisa bersepeda dan berjalan dari mulai yang aktivitas yang ringan aja. Nggak usah berat-berat. Kalau memungkinkan berada di tempat terbuka, silahkan. Ya, tidak usah terlalu lama. Ya, berapa lama? Ya, sesuai dengan toleransi kemampuan. Selama masih kita bisa jalan, kita bisa jalan. Kalau harus ke alam seperti ini atau keluar dari lingkungan rumah, sebaiknya harus ditemani. Kalau sekitar rumah mungkin juga ada caregiver yang bisa membantu. Tapi kalau kita masih kuat jalannya silahkan. Karena hati-hati, takutnya kan ada gangguan keseimbangan. Tapi sebaiknya kalau kita masih kuat mampu jalan, kita jalan. Ya, kayak mereka ini enak yang ngelihatnya Dokter Rita ya. Bisa ke alam, melihat pemandangan, kemudian ada bisa berjalan secara baik. Iya, ini melihatnya seneng nih, Dok. Iya. 2-3 kali dalam seminggu. Nggak usah terlalu tiap hari. Oh, berarti nggak perlu tiap hari ya, Dok ya? Iya. Ternyata cukup 2-3 Tapi jangan kali. lupa kalau Iya. lagi jalan jangan lupa bawa minum. Nggak Iya, lupa nanti sudah 2 jam, kemudian baru ingat minumnya. Padahal tadi habis jalan 30 menit cukup jaraknya jauh. Tapi kalau dia ada penyakit lain, ya tadi yang jalan sama bersepeda ini, Dokter Rita, seperti diabetes mellitus, darah tinggi, konsultasikan dulu ke dokter. Oh iya. Ya secara baik. Kapan obatnya diminum? Minumnya harus berapa banyak? Sesuaikan dengan aktivitas kemampuan ya. Ini akan baik kalau jalan lalu sepeda mempengaruhi juga terhadap kontraksi atau dasar panggul. Jadi bukan kalau kita diam itu makin kurang bagus dasar panggulnya. Kakinya juga makin bagus, bisa bergerak, ya kuat di sini otot-ototnya, mempengaruhi juga otot di sini. Yang ini juga seperti itu, Dokter Rita, sama. Jadi memang beraktivitas itu akan sangat baik. Selama kita masih bisa beraktivitas, lakukan aktivitas itu secara. Berarti jangan berbaring saja ya, Dok. Jangan berbaring saja. Pokoknya bergerak, intinya seperti itu ya, Dok. Bagaimana kalau yang berbaring? Nah, ini kalau yang sakit kronis ini yang ada sakit kronis ini memang ada beberapa yang sakit kronis. Ya itu harus pengontrolan secara baik. Biasanya dipandu oleh dokter penyakit dalam dan dokter anak medik kita bersama-sama. Malah kalau perlu mulai belajar untuk duduk, mulai duduk di kursi roda. Itu akan intinya berarti bergerak kembali semampu pasien ya. Kalau dia bisanya duduk, oke, duduk. Bisanya meningkat menjadi berdiri, mulai latihan berjalan di sekitar rumah mungkin ya, Dok ya. Duduknya yang bagaimana ya yang dimaksud? Duduk bisa bersandar, duduk di pinggir tempat tidur juga boleh. Mana sampai aja dia belajar untuk berdiri dan jalan. Itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau kita punya orang tua atau lansia di rumah yang sedang mengalami sakit, bagaimana sih supaya dia nggak ngompol? Ya kita pandu, kita atur untuk cara berkemihnya secara baik. Jadi Dok, udah pakai pampers saja deh, lebih aman. Saya nggak pusing. Kadang-kadang ada begitu. Kenapa seperti itu ya? Saya nggak tahu sih kapan pipisnya.
Tapi coba sekali-sekali dilepas. Dilepas ya. Kita lihat tidak waktu tidur, misalnya siang hari. Iya. Mampukah lansia tersebut mengontrol untuk pipisnya? Spontannya coba kita lihat. Berarti perlu sekali-sekali lepas pampasnya yang Dilepas, tadi ya dok ya. dinilai. Iya. Kalau Yang dia tidak feeding ada, diary tadi iya. ya dok ya. Jadi dilihat mampu pipis secara baik apa tidak. Kapan pipisnya mulai pipis sampai selesai dengan pipis. Jadi itu dikonsultasikan dulu. Pasien kalau tidur terus pakai pampers, ya, Iya. kadang-kadang bisa ada luka kalau tidak membersihkan secara Iya. cepat. Padahal setelah saya tanya, saya bisa kok dok, ini pampersnya kering. Tadi saya pakai popok aja, tapi saya ke toilet. Ya, seperti itu mungkin kita bisa ajarkan gitu ya kepada lansia. Nah, ini dia. Ini latihan-latihannya ya Ada dok beberapa ya. latihan yang paling sering dikatakan namanya Kegel exercise. Latihan otot dasar panggul. Ya gambarnya sih bukan lansia sih. Iya. Gambarnya Tapi bisa ditiru oleh bisa. lansia ya dok ya. gampang kok. Posisinya tiduran seperti ini, ya. Kakinya, lututnya ditekuk. Kemudian kita latihan. Ditahan 10 repetisi ulangan, ditahan 3 sampai Ini 5 hitungan. menahan otot-otot di sekitar, mohon maaf di sekitar Otot dasar panggul di sini dokter. otot Rita. dasar panggul Di tadi sini, ya dok ya. Yang bagian depan dan bagian Iya, belakang tadi di ya sini. dok. Dia bukan di perut, bukan juga di dada. Kalau di perut di dada kita nahan nafas namanya. Jadi seperti ditahan seperti itu ya dok ya. Bagaimana membayangkan kalau kita pingin pipis, kemudian pipisnya kita tahan dulu. Nah caranya berarti seperti itu. Seperti itu. Membayangkan seperti orang nahan pipis, Pipis. berarti ditahan 3 sampai 5 hitungan gitu. Terus diulang ya. 10 kali ulangan. Berarti kalau Bapak Ibu yang ada di rumah nih, kita membayangkan dengan latihan menahan pipis, Menahan ya dok, pipis. latihan menahan pipis. Atau kalau seolah-olah pingin buang air besar, motong. Iya, Dipotong, gitu. iya. Bagaimana dia caranya? Itu Seperti itu ya dok ya. Sama juga di bridging. ya. Tadi diletakkan panggulnya, ya. Sekarang diangkat sedikit. Kalau memang kuat boleh, tapi kalau sakit pinggang jangan. Datar saja boleh. Kalau ini kan diangkat ke atas, ya. Kalau kita tidur yang datar saja, di bridging seperti tadi, sama hitungannya. 10 kali hitungan, lalu ditahan 3 sampai 5 kali hitungan. 1 kali dalam sehari, ya. Itu dilakukan secara terus-menerus, mudah-mudahan hasilnya tidak instan loh, dokter Rita. Biasanya evaluasinya dilakukan 2 sampai 4 minggu. Oh, 2 sampai 4 minggu. Berarti Kita harus evaluasi sabar ya dok harus ya. sabar. Jadi nggak bisa kayak orang sakit batuk pilek, hari ini minum obat, besok udah sembuh. Besok sudah Tapi sembuh. kalau mengompol atau Iya. beser ini latihan-latihannya mungkin baru kelihatan hasilnya sesudah 4 minggu tadi ya dok sudah ya. 4 minggu. Betul. Makanya dievaluasi lagi kembali ke dokter rehabnya. Dinilai lagi bagaimana perkembangannya. Ya, mulai dari voiding darinya, kemudian ketaatan mengikuti latihan. Kan lansia itu kadang-kadang ngantuk. Hari ini mau latihan, besok nggak mau latihan. Nah itu Atau, berarti iya, ya dok ya, ya, masalahnya salah satunya itu. Yang dianggap pengasuh atau pelaku rawatnya itu memang harus benar-benar sabar. Itu bisa dari mana saja, bisa dari keluarga atau orang yang memang kita mintakan untuk sebagai pelaku rawat. Jadi memang kita mengajarkannya tidak hanya kepada pasien, tapi juga kepada pelaku rawat. Caregiver ini sangat penting ya di dalam merawat lansia. Jadi kerjasamanya harus bagus, tidak boleh kalau ada memang yang tidak dimengerti, ya harus ditanyakan secara baik. Ya. Makanya pentingnya peranan keluarga di sini. Ya. Iya dok. Lalu ada lagi nih dalam posisi miring, tapi pahanya direnggangkan. Ada yang posisi miring juga ya Ya, dok. yang seperti ini nih. Nih direnggangkan seperti ini ya. Posisi miring, tidur miring, di clamshell. 10 kali ulangan, masing-masing ditahan 3 sampai 5 kali hitungan, 1 kali sehari. Kalau yang ini bridging susah, boleh 1 kali sehari. Iya. Tapi yang ini yang Kegel, orang kan bilang udah Menahan latihan pipis. Kegel. Iya, Iya. paling banyak tuh di tempat-tempat senam.
Bilang latihan Kegel, tapi yang harus dibetulkan latihan itu ya. Latihannya. Ya. Betul. Nanti dibantu oleh dokter rehab untuk melihat latihannya udah benar belum ini. Yang Kegel-nya, kemudian yang bridgingnya, kemudian ada yang Clamshell-nya. ya. Jadi ada beberapa bentuk yang mana yang bisa dilakukan oleh kita. Kombinasi dari semua ini akan mempercepat proses bagaimana mengompol itu menjadi lebih berkurang. Ya, tujuannya tetap kualitas hidup dari si lansia itu tetap baik. Iya, iya dok. Ya mungkin dokter Rita ada ini ya. Ini kalau saya lihat ya dok, latihannya ini enggak sulit ya. Jadi seharusnya ini bisa dilakukan oleh bapak dan ibu yang ada di rumah, mungkin orang tuanya, mempunyai orang tua atau saudara yang mengalami mengompol ketika bapak dan ibu ini menyimak apa yang sudah dijelaskan tadi, ini harapannya bisa dipraktekkan dok. Harapannya bisa dipraktekkan. Dan nanti mungkin bapak dan ibu di rumah menuai hasilnya sekitar 1 bulan lagi ya. Ketika bapak ibunya atau orang tuanya yang dulunya mengompol nih, oh ternyata berkurang nih bakternya, seperti itu ya dok ya. Biasanya program ini dinaikkan secara bertahap. Minggu pertama, minggu kedua naik bertahap. Hitungannya 10 bisa menjadi 20, hitungannya 3 sampai 5 kali hitungan. Mungkin yang pertama 3 kali dulu. Lalu 5 hitungan. Jadi ini 2 sampai 4 kali juga bisa dirubah. Sesuai dengan kondisinya. Biasanya kita merubah per 2 minggu. Dirubah, terus nanti minggu keempat dirubah, lalu mau kita evaluasi perkembangannya. Jadi apakah sudah dilakukan secara baik atau tidak. Ya? Oke. Ada kuis lagi? Nah ini ada kuis lagi nih. Berapa kali olahraga bersepeda atau berjalan itu dilakukan? A. Seminggu 2 sampai 3 kali. B. Seminggu 1 kali. C. Seminggu 6 sampai 7 kali. D. Seminggu 10 kali. Nah, ini Bapak dan Ibu yang ada di rumah bisa berpartisipasi nih. Benar nggak jawaban kita? Jangan sampai nanti latihannya ini salah ya. Makanya ini ayo nanti kita lihat hasilnya. Masih berapa menit lagi, panitia? Itu 30 detik. Masih 30 detik lagi. Ini jangan sampai ya dok ya, jangan sampai kita salah membuat latihan. Karena nanti untuk lansia juga nggak bagus ya. Ini dokter Ira mohon dievaluasi nih jawaban dari Bapak Ibu yang ada di rumah. Yang hampir menjawabnya benar. Oh iya benar ya, alhamdulillah nih ya dok. Seminggu 2 sampai 3 kali. Ya, itu yang benar. Jadi kalau cuma 1 kali kurang ya. Kalau 6 sampai 7 kali itu nanti saja. Tapi yang paling baik 2 sampai 3 kali. Siap, 10 kali berlebihan. Juga. 1 hari pagi sore kali itu latihannya. Ya, mungkin begitu dokter Rita. Nah, ini ada take home message yang bisa kita siapkan bila kita mendapatkan lansia dengan masalah mengompol atau beser. Bicarakan hal ini dengan baik dengan orang tua maupun lansia kita yang dimaksud. Jadi katakan ini memang ada masalah, perlu latihan diberikan, perlu perubahan gaya hidup dalam gaya hidup. Lebih ke penjelasan ya, edukasi habit. Jadi maksudnya gini, ini kita sasarannya tidak hanya kepada lansia, yang mungkin lansia sendiri ada yang sedang istirahat dan lain-lain, tetapi anaknya, keluarganya. Ini yang kita sasaran kita. Nggak bisa lansianya saja, karena lansia yang merawat adalah keluarganya. Berarti keluarganya pun harus kita berikan penjelasan ya dok ya. Jadi harus dibicarakan secara baik. Perhatikan gejalanya. Tadi kan ada yang keluar sedikit-sedikit, ada yang keluar banyak, ada yang dengan batuk, bersin, ngangkat berat pun juga bisa. Dan
kita harus mempersiapkan diri kita dan orang tua kita bahwa kalau memang seperti ini, apa saja yang harus kita lakukan. Program kita yang tadi sudah kita jelaskan, kalau bisa kita bisa jelaskan baik-baik kepada orang tua. Iya, iya. Jadi kita dari Rehab Medik ini kan tim dokternya ada, tapi kita perlu nih kerjasama tadi yang Iya, dikatakan. betul. Caregiver, pelaku rawat, baik dari keluarga maupun orang tua. Iya. Dan jangan lupa kebersihan toilet. Iya. Kebersihan toilet ini tidak hanya mencegah infeksi, tetapi juga mencegah terjadinya jatuh Oh pada iya, lansia. betul. Jadi toiletnya kalau bisa bersih, ya Nggak dibersihkan. licin berarti Tidak ya, Dok? licin, Iya. ya tidak basah. Usahakan ya, karena mungkin sudah tidak tepat waktu untuk ke toiletnya, atau dia tidak tempat Sudah ke kloset, tergesa-gesa, tergesa-gesa, betul. kemudian ada di sekitarnya basah, harus kita segera. Jangan sampai kita sudah menjaga di sana-sana, ternyata pastinya sepele karena Sepele. meleset. Ya, urusannya Iya. jadi panjang nanti ya, Dok. Betul. Dan disarankan pilihan terapinya apa? Iya. Dengan berkonsultasi dengan dokter dan keluarga ya kan. Keluarga. Saya rasa begitu dokter itu. Mungkin nanti bisa menjadi seorang lansia yang tetap bisa Iya. Harapannya seperti ini seperti ya, Dok ini. ya. bisa tertawa senang tanpa mengompol. Betul. Bisa Walaupun lansia masih bisa tadi ya, Dok, Mereka jalan-jalan, beraktivitas. naik sepeda tanpa mengompol. ya, Ini artinya kalau lihat bapaknya ini bajunya dimasukkan berarti nggak ada kendala ada dalam kendala. berkendara ya, Dok ya. ya, ya. Saya rasa Baik. begitu Ya. mungkin penjelasan dari Ya. kita, Mas Mendi. Ya, terima kasih banyak Dokter Ira atas penjelasannya yang sangat-sangat jelas sekali ya. Kita mendapatkan banyak ilmu tadi ya, bagaimana tentang beser atau mengompol itu, mencegahnya, dan bagaimana apa yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Aduh, pertanyaannya banyak banget nih, Dok. Kita coba satu-satu ya, Dok ya. Yang pertama dari Ibu Afifah Fadila. Mengapa inkontinensia lebih sering terjadi pada perempuan daripada laki-laki, Dok? Ya. Nih, monggo Ya, Dokter kita Ira. lihat ya. Yang pada wanita memang lebih sering daripada pria. Karena otot dasar panggulnya memang sebenarnya sama. Tetapi wanita itu kan ada proses melahirkan, ya. Dia juga akan lebih banyak rentan. Dan pengaruh juga terhadap fungsi hormonal. Oh, Ya, iya, imbalan iya. hormonalnya mudah saja terjadi, Iya. terutama ketika pada masa waktu menopause, ya. Jadi pengaruh banyak estrogen. faktor, Iya, banyak iya. faktor. Iya, iya. Jadi estrogen itu yang penting juga membuat kontraksi otot yang menjadi lebih baik. Betul, betul. Kalau dia sudah usia seperti itu, apalagi ditambah sering sebelumnya mempunyai melahirkan, akan juga memang pengaruhnya lebih banyak. Banyak lagi. Ya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya dari Ibu Ani. Dok, kalau kasih, Ibu Ani. pipis, ya, pipis sedikit-sedikit atau besar termasuk ngompol juga kah, Dok? Ini dari pertanyaan dari Ibu Ani. Silakan, Dok. Ya, itu termasuk mengompol juga. Termasuk Tadi mengompol juga ya. definisinya, ya. Pipis atau beser keluar saja itu sudah bagian dari inkontinensia atau mengompol. Terus pertanyaan ketiga dari Ibu Sunar. Itu tadi apa? Kekuatan otot apa itu? Yang Ibu Sunar Setiawati. Nah, ya itu. Mohon izin bertanya, Dok. Saya Bidan Sunar Setiawati, Puskesmas Bojo 1 Kabupaten Kendal, Dok. Ternyata sampai ke Kendal ya, Dok ya. Nah, untuk pemeriksaan kekuatan otot panggul dengan alat EMG itu adanya di rumah sakit tipe apa? Ya. Nah, pada saat ini untuk kekuatan otot dasar panggul ada di rumah sakit tipe A dan B. oh, tipe A dan B, EMG ya, Dok ya tadi ya, biofeedback tadi ya. Biofeedback. Seharusnya di A dan B itu sudah ada. Kalaupun nanti ada yang mirip, tetapi tidak EMG biofeedback, periniometer itu juga ada. Biasanya sudah disiapkan, baik teman-teman di dokter rehab, di rumah sakit tipe C harusnya sudah ada. Yang mungkin lebih sederhana ya, mungkin Ibu Bidan, Ibu Sunar tadi bisa berkonsul atau ke dokter rehab medik di Kendal ya, Dok ya. Nanti buat teman-teman sejawat yang ada di Kendal nih.
Terima kasih Ibu Sunar atas pertanyaannya. Kita lanjut pertanyaan Iya. berikutnya ya Dok ya, dari Ibu Erna. Karena ya dipengaruhi oleh faktor genetik. Pertanyaan dari dua Iya. Dok. Nah yang kedua, olahraga berjalan atau bersepeda minimal berapa menit untuk mengurangi kebiasaan mengompol tersebut? Ya. Monggo Dokter Ira. Ya, terima kasih Ibu. Mm-mm. Untuk mengompol tidak dipengaruhi oleh genetik. Oh tidak ada pengaruh genetik ya, Tidak Dok ada ya? pengaruh. Mhm. Kan tadi saya sudah katakan lansia itu adalah hal yang normal. Jadi wajar ya ketika fungsinya menurun ya Dok ya. Menurun. Berarti bukan berarti genetik. Nanti takutnya ibunya mengompol, kitanya jadi ikut ngompol. Iya Bisa juga jadinya ya. Hmm. Lalu berapa lama sih exercise atau latihan pakai sepeda? Untuk lansia tadi kita katakan 2 sampai 3 kali di dalam 1 minggu. Berapa lama setiap lakukan? Boleh 15 sampai 30 menit. Sesuai dengan toleransi. Iya, iya. Sesuai toleransi. Toleransi. Betul, Dan betul. yang paling penting kalau berjalan dan bersepeda yang aman. Maksudnya kalau memang tidak bisa sendiri, ditemani oleh pelaku rawatnya. Kemudian kalau sedang berjalan itu jangan lupa bawa air minum juga. Oh iya, iya Dok Dan ya. harus di bawah sinar matahari yang jam berapa sih harusnya? Ya di bawah jam 10 lah. Di bawah jam 10. Jangan lebih sampai dari- siang-siang jam 12 ya Dok ya. Jam 12. Nanti malah dehidrasi. Dehidrasi, Betul. ya. Baik, Dokter Ira, kita ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari Ibu Anissa Hayati. Ini saya Ibu Anissa, usia 53 tahun, pernah operasi lahiran 3 kali. Ini mungkin operasi sesar ya, Dok, yang dimaksud. Nah, kalau makan dan minum suka banyak karbo atau gula, pipisnya suka berbuih dan tidak bisa menahan pipis. Malam pakai Pampers. Ini di usia 53 tahun, beliau udah pakai Pampers ya, Dok ya. Lebih aman dan bisa menahan pipis. Pertanyaan saya, apakah ini ada pengaruh bekas operasi nih, Dok? Ya. Nah, apakah pengaruh bekas operasi? Ya. Jadi mungkin tidak hanya pengaruh bekas operasi ya. Kalaupun kita operasi 3 kali, kita pernah ada penelitian bersama-sama tim dokter kandungan. Iya, Jadi iya, Dok. tidak juga orang yang sering untuk melahirkan Operasi, atau operasi sesar. itu dia mengalami gangguan untuk ngompol. Tapi kembali lagi memang kita persiapkan diri kita. Baik ketika kehamilan itu kehamilannya yang lahir akan spontan maupun dengan lahir operasi. Jadi otot dasar panggulnya memegang peranan penting. Jadi kita siapkan latihannya itu sebelum melahirkan, selama kehamilan, dan setelah melahirkan. Jadi 3 hal ini yang harus kita siapkan harus. Ini sebenarnya walaupun lansia nih Dok, ada yang bisa dilakukan mencegah. Mencegah. Nah, ini berarti bukan hanya lansia nih Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang masih muda-muda, yang masih hamil. Iya. Jadi bagaimana mencegah biar nanti 20 tahun lagi kita nggak mengompol. Nanti ternyata bisa dimulai dengan mulai dari saat sebelum hamil, kehamilan, pada kehamilan dan sesudah melahirkan. Ini poin lagi nih, Dok. jadi kita Dapat poin siapkan. lagi. Lalu pengaruh bekas operasi tidak. Tidak ada ya, Ya, Dok ya. jadi kita sarankan itu ya Dokter Rita ya. Ada lagi nih. Ini ada pertambahan pertanyaan dari Ibu Anissa, Dok. Bagaimana kebutuhan cairan saat perjalanan jauh, misalnya haji atau umroh, misalnya pesawat 8 jam nih, Dok. Itu kalau haji atau umroh itu memang harus kita lihat keadaannya ya, akan berbeda karena suhunya lebih tinggi. Ya bisa kalau ya kemarin bulan-bulan kalau tinggi itu bulan Agustus bisa sekitar 41-45 ya, Dok. beberapa jamaah juga sempat bertanya kepada saya. Tapi saya sendiri mencoba sih. Ketika saya mencoba minumnya lebih banyak, memang kita karena udaranya panas, itu tidak sering juga berkemih. Karena mungkin keluar lewat keringat kali ya, Dok. Keringat. Tapi kalau di Mekah itu kayaknya berkeringatnya juga jarang ya. Jarang juga Karena ya. kelembabannya kan nggak seperti di kita ya. Betul, Jadi betul. sering begitu saja. Jadi ya memang pengaturan minumnya harus disesuaikan dengan keadaan. Jadi harus dikonsultasikan ke dokter yang pemimpin di jamaah. Oh iya, betul. Apakah nanti ada masalah gangguan ginjal atau tidak? Betul. Saya rasa kalau kita tidak ada masalah ginjal, minum lebih dari 2 liter diperbolehkan. Enggak apa-apa ya, Dok. Ya, karena kalau kita bolak-balik mau beribadah, kemudian terus bolak-balik mencari tempat ke masjid yang cukup besar. Iya, sulit, ya. betul. Tapi kayaknya meminum air zam-zam itu sepertinya
nggak menyebabkan orang jadi Balik iya, ke kamar mandi ya, iya, Dok ya. terapinya juga bisa. Jadi Insya begitu Allah ya. ya, Dok ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hana, Dok. Terima kasih Ibu Hana atas pertanyaannya. Pertanyaannya ada 4 nih, Dok. Iya, 1, pada wanita yang turun peranakan, adakah tips-tipsnya? Gitu. Terus yang kedua, latihan otot dasar panggul bisa dengan senam Kegel seperti apa? Ini, Dok, pertanyaan kedua. Mungkin beliau tadi belum terlalu jelas ya Iya. latihannya seperti apa. Terus yang ketiga, bisa dijelaskan dengan tentang kursi Kegel. Ini saya nggak ngerti kursi Kegel nih. kursi Kegel. Iya. Iya. Terus yang keempat, sampai kapan harus dilakukan operasi? Iya. Terus yang kelima, memasang ring pada vagina dan anus itu seperti apa? Dan jika ada gejala, kita harus ke dokter siapa? Iya. Ibu Hana di Jadi Jakarta. untuk Ibu Hana mungkin secara keseluruhan kalau mengalami turun peranakan ini atau dikatakan seperti itu, konsultasikan dulu ke dokter kandungan. Betul. Ya. Iya, Dok. Ada Ya. bidangnya ini. Jadi kita lihat grade-nya. Biasanya dinilai terlebih dahulu oleh teman-teman di bagian obstetri dan ginekologi. ya, Dok. Jadi Ya. dilihat di level berapa. Apakah dia masih hanya dengan latihan Baik, Dok. atau Ya. hanya dengan stimulasi pakai kursi Ya. atau memang dilakukan stimulasi khusus otot dasar panggul. Ya. Biasanya kita dengan teman-teman dengan Obgyn ini bekerja sama terutama di bidang dokter-dokter yang di bidang urologi. Oh, Jadi ada urologi ya, khusus Dok. ya Ya. dokter Rita Ya. ya mereka yang melakukan ini menilai. Yang paling penting itu yang saya katakan, kalau kehamilan kita tuh sebenarnya sudah kita bisa cegah latihan seperti ini sebelum masa usia tua kita mudah terjadi turun peranakan. Jadi karena itu terjadi proses penuaan, jadi memang terjadi juga di otot dasar panggul. Jadi tadi dokter Rita bilang 20 tahun lampau harusnya kita sudah latihan ya. Betul. Ya anak-anak kita udah umur 20 nih. Iya. Jadi ya kita sudah harus mulai latihan supaya ke depan kita nggak mudah terjadi seperti itu. Ya macam-macam lah terapi yang bisa dilakukan baik dari teman-teman dari Obgyn ya. Kemudian di rehab juga bisa. Jadi nanti stimulasinya bisa dibantu dengan memperkuat otot dasar panggul. Gitu. Di kursi tersebut memang ada beberapa rumah sakit melakukan stimulasi dengan memakai kursi Kegel tadi ya, Dok. Ya, memang ada dokter Rita, tapi memang harus kombinasi gitu. Dan jangan lupa latihan yang penting itu yang benar. Utama. Yang latihan tadi seperti menahan pipis tadi ya, Dok ya. Pembenaran latihan itu yang harus penting. Bukan melakukan kontraksi daerah perut maupun dada, tapi otot dasar panggulnya. Itu yang paling penting. Mungkin sekali-sekali Ibu Hana ini perlu berkonsultasi ke dokter rehab ya, Dok ya. Untuk memastikan, kan tadi dokter Ira sudah menjelaskan yang dilatih adalah otot dasar panggul, terutama otot di bagian vagina dan sampai ke anus. Tapi apakah yang dilakukan selama ini di rumah sudah benar atau belum? Nah, ini perlu dievaluasi. Mungkin sekali ya, dokter rehab medis nanti berikutnya bisa dinilai. Biasanya kalau ada alatnya tadi rumah sakit tipe A dan B kita memakai di EMG biofisik. EMG. Terutama sih memang lebih banyak yang ke tipe A ya. Tipe A betul, beberapa tempat sudah ada karena ini menjadi standar dokter rehab kita yang memang belajar ini banyak ya untuk mempelajari hal ini. Terima kasih Dokter Ira. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dok. Mohon maaf nih ada pertanyaan. Bagaimana agar saat berhubungan intim tidak sakit, sudah diberi pelumas, sudah tidak menstruasi? Ini terkait dengan keputihan yang saya alami yang agak hijau ini, pertanyaannya agak lebih ke arah Obgyn ya, mungkin bukan ke arah kita ya. Ke rehab medik ya, Dok ya. Kita sarankan konsultasi ke dokter kandungan ya. Betul, Dok. Supaya keputihannya juga diobati secara baik ya. Terus ke pertanyaan berikutnya, Dok, izin bertanya, teman saya setiap takut atau grogi merasa urinnya keluar sedikit-sedikit, Dok. Teman saya usia 40 tahun, apakah ini termasuk inkontinensia urin? Monggo Dokter Ira. Tadi yang saya katakan ternyata tidak hanya lansia ya. Ini ada 40 tahun. Jadi 40 tahun merasa takut. Itu yang harus kita hilangkan rasa takutnya itu. Jadi hal apa? Kalau dia keluar sedikit-sedikit pipisnya ya sudah dikatakan mengompol. Mungkin terapinya behaviornya.
Gaya hidupnya kita Seperti yang tadi dijelaskan Iya, Dokter Ira tadi ya. apa penyebabnya. Kemudian lihat evaluasi, kemudian benar-benar nggak itu memang ada masalah kontraksi. Jadi memang kalau dilihat itu tadi kan kita topiknya ini lansia, Iya. tetapi juga ada mengompol yang usia Usia nggak lansia, usia masih usia 40 tahun. 40 tahun. Betul, Tapi iya. memang kan beberapa kasus ya. Mm-mm. Tapi kalau dia tiap takut dia mengompol, ya perlu berkonsultasi juga selain ke dokter rehab ke dokter psikiatri. Oh iya, Apa yang Iya. menyebabkan dia menjadi takut? menjadi cemas tadi ya dok. Ya, kan harus diobati kecemasannya. Betul. ya. Ya, terima kasih Dokter Ira. Ini satu pertanyaan lagi ya dok ya, ya, karena waktunya sudah habis ya dok baik. ya. Ya, jadi mohon maaf mungkin yang tidak bisa pertanyaan yang tidak bisa disampaikan lagi karena tinggal satu pertanyaan lagi, satu waktu lagi ya dok ya. Bagaimana menjaga kebiasaan bisa mengendalikan ngompol? Kadang saya bisa kendalikan, tapi kalau pas minum air putih kok cepat tipis dan sering tidak bisa dikendalikan. Nah, tadi ada urutannya. Iya. Atur minumnya. Ya. Atur berkemihnya. Minumnya tadi diatur secara baik. Tidak boleh berlebihan. Mengatur minum dalam 24 jam. Tadi ketika kita bangun, ketika kita tidur minumnya nggak terlalu banyak. Berarti Ketika lebih ke kita- pengaturan ya Iya, dok ya. pengaturan minum. Betul. Ya, rata-rata bisa 100 sampai 150 cc per jam. Ya. Lalu kemudian tadi disarankan tiap 3 sampai 4 jam atau 2 jam kita tanya dulu, ada terasa pingin pipis nggak? Kalau nggak ada ya nggak usah. Kalau dia sudah terasa kebelet banget, baru kita bawa ke toilet. Lalu disarankan kalau bisa 3 sampai 4 jam untuk berkemih. Jadi dikosongkan kandung kemih itu. Mungkin dulu kita mengajarkan hal ini kepada anak kita ya bercerita ya. Tapi sekarang lansia kita ajarkan kembali seperti itu supaya tidak mudah terjadi ngompol dan tetap bisa melakukan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Beraktivitas. Ya. Itu ya. Terima kasih banyak Dokter Ira. Ini sebenarnya mungkin pertanyaannya masih ada banyak ya dok ya, tapi karena waktunya sudah terbatas, mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan pertanyaan lagi ya dok ya. Nanti mungkin silahkan lewat Yayasan Idari. Iya, terima kasih. Bisa di email kali ya? Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Dokter Ira atas penjelasannya yang sangat lengkap mengenai tentang beser dan ngompol. Apa itu beser dan ngompol, kemudian bagaimana terjadi, bagaimana mencegahnya, apa yang bisa dilakukan, sampai program-program rehab, dan bagaimana mengevaluasinya sampai voiding diare ya dok ya, otot dasar panggul, bagaimana menguatkannya. Tadi banyak sekali ilmu yang kita dapat di sore hari ini. Terima kasih banyak Dokter Ira atas penjelasannya. Ini ada titipan pengumuman dari panitia. Ternyata ada peserta yang mendapatkan door prize GoPay. Nah, di sore hari ini ada 4 orang yang mendapatkan door prize GoPay. Saya bacakan. Yang pertama Ibu Anissa Hayati. Kemudian yang kedua Ibu Hana. Yang ketiga Ibu Ade. Dan yang keempat Ibu Bidan tadi dari Kendal ya, Ibu Sunar Setiawati. Ya. Nanti akan dihubungi ya. Betul. Ya. Oke. Terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu yang ada di rumah yang telah mengikuti diskusi di sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Dokter Ira yang sudah hadir dan menyempatkan waktu memberikan penjelasan kepada kami dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Insya Allah diskusi sore hari ini sangat bermanfaat. Baiklah, kita tutup. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang terjadi pada diskusi di sore hari ini. Semoga sehat-sehat semua ya dok ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Bakti Sosial Yayasan Idari ke Yayasan PKDM hari Minggu 23 Januari 2022. Acara ini dihadiri oleh 40 anak dan orang tua dengan berbagai disabilitas. Acara bakti sosial ini dibantu oleh 1 dokter umum, 3